Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini aku bakal bahas sesuatu yang nggak jauh dari keberkahan ya. Ya semoga berkah beneran ini ya. Oke, langsung intinya aja. Gimana tanggapan kalian kalau lihat video ini? Dari sini aku gak bakal bahas yang gimana-gimana ya, karena aku hari ini bakal langsung nemuin orang yang sudah lama berkecimpung di dunia sholawatan ini gitu, atau majelisan ini gitu. Beliau di usianya sekarang yaitu mungkin 19-20-an, udah tier S lah di dunia sholawatan gitu. Udah memenangkan beberapa lomba banjari atau hadroh gitu sekitar ya banyak lah, di tingkat nasional, provinsi itu udah kenyang dia kayak gini-gini ya. Jadi yang aku harapkan dia tahu banyak tentang sholawatan ini gitu. Dan beliau juga bergabung di salah satu, kalau dibilang majelis yang lumayan agak ada namanya ya, yang lumayan besar namanya di kota saya, itu di Kota Batu dan Malang. Itu udah lumayan gitu, namanya udah lumayan besar. Dan beliau menjadi salah satu vokal di grup sholawat tersebut atau majelis sholawat tersebut. Sebelum aku nemuin orangnya nih, aku disclaimer terlebih dahulu. Di sini kita tidak membahas apapun tentang agamanya, tetapi murni merujuk ke sholawatannya aja atau majelisannya ada gitu. Oke, langsung aja kita temuin dia. Dia tinggal di Batu. Ciao. Oke, di sini saya sekarang sudah bersama Gustavo Aslam. Boleh kenalan dulu, Mas? Oke, Sebelum kita kenalin, nama saya Aslam dan saya kuliah di Unisma, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang saya semester 4. And this is my friend. ya kita seangkatan bawa Anda. Ya, Iba. Semester 4. Yuk. Oke. Kayak yang tadi aku jelasin di video awal ya. Perkenalan tadi, dia udah ibaratnya udah sepuh di dunia gini-gini gitu. Ya, Mas. Ya, nggak terlalu sepuh juga sih. Tapi Ya, gitu loh. salah. Kalau aku di sini tuh dia ada di sini. Dan sering main juga dulu. Tapi masih apa ya? Kayak acara-acara burdah gitu-gitulah di sekolah. Kita sekelas dulu kayak gitu. Dan FYI, kelas kita dulu kan, by the way, kelas kita kan agama. Itu loh. Jadi tiap minggu itu kita ngadain rutinan kayak sholawatan, istighosah, dan semacamnya. Nah, jadi kita nggak jauh-jauh dari topik ini gitu. Oke, langsung aja. Pakai bahasa saya ya. Ya, monggo. Majelis Maulid wa Ta'lim atau majelis sholawat. Biasanya kita juluki sholawatan. Itu adalah sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dimana kegiatan tersebut itu mencakup sholawat, memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian mau'idhah hasanah, dan biasanya dalam majelis sholawat itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran dengan harapan mengambil keberkahan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, harapannya dengan adanya majelis sholawat dan majelis taklim, masyarakat itu memiliki habit baru dan baik. Oke. Jadi definisinya itu ya, poin-poin tadi ya, kayak apa namanya? Pertama itu pemujian ya pada Kanjeng Nabi gitu kan. Terus dalam majelis itu ada mau'idhah hasanah, atau kalau dalam bahasa kita tuh apa ya? Apa ya gambarnya? Nasihat kebaikan, Nasihat kebaikan. Ceramah. Terus ada juga pembacaan ayat suci Al-Quran gitu. Ya biasanya kalau di culture kita nih tuh ada satu orang yang qiraah gitu loh. Terus kalian tuh dengerin gitu. Tuh. Nah, terus kita bakal concern di ini aja, di sholawatnya aja nih, Bro. Oke. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, boleh dibagi tahu dong. Apa tuh asal mula dari mana sholawatan ini muncul gitu. Seperti di culture kita aja gitu ya. Sholawatan yang modern kayak kita gitu. Oke. Gimana tuh, Mas? Sholawatan kalau di culture kita itu kan diiringi dengan musik. Ya, betul. Nah,
Untuk musik sendiri, pada zaman Wali Song, khususnya di zaman Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga, itu kan beliau-beliau itu menyebarkan dakwah Islam melalui syair dan musik. Betul. Sunan Bonang dengan posisi gamelannya, Sunan Kalijaga dengan seni wayang dan syair-syair. Ya. Oke. Kemudian seiring berkembangnya waktu, seiring berjalannya waktu, dan seiring berkembangnya zaman, sehingga pada abad kita ini, Ya. ke-20, mulailah marak majelis sholawat dengan konsep panggung dengan lighting dan sound system. Sehingga hal itu bertujuan untuk menarik masyarakat Oke. agar majelis sholawat itu bisa digemari, khususnya pada anak-anak remaja. Jadi bagaimana caranya kita itu menarik khalayak umum, masyarakat khususnya pada remaja itu agar bisa tertarik untuk mengikuti majelis sholawat. Daripada waktu mereka terbang sia-sia, mending dibuat sholawatan. Oh gitu. Sehingga itu akan memunculkan sebuah habit yang baik. Berarti sebenarnya apa ya? Kalau bisa dibilang ini tuh seperti cara dakwah ya, Bro. Kayak dengan cara kalau Sunan Kalijogo itu kan dengan cara wayang dan lain-lain. Terus kita tuh ini juga kulturasi juga kalau nggak tahu itu. Jadi gitu asal mulanya ya. Nah, sampai jadi sekarang nih. Ya sebenarnya tuh tujuannya baik gitu loh. Tujuan dan juga penguasanya tuh baik. Oke. Jadi nggak lama kata apa nih? Kemarin lah ya. Di TikTok dan di sosmed tuh kan rame itu ya, banyak-banyak orang yang ngata-ngatain Jawa. Jawa tuh nggak jauh-jauh dari ini gitu loh. Karena ya kita harus terima karena budaya Madrisan ini emang besar di Jawa gitu. Dan salah satunya sholawatan ini yang itu dalam satu unsur majelis itu ada satu fenomena unik di mana ini timbul dari keresahan pribadi aja. Ada satu lagu, ya ini lagu yang bukan dalam konteksnya bukan sholawat ya. Lagu aku nggak tahu ya ini dari Arab atau dari mana. Cuman liriknya itu lirik-lirik yang kalau dalam bahasa Indonesia tuh seperti lagu-lagu cinta gitu, lagu-lagu seperti lagu-lagu Fernandia dan lain-lain. Cuman ini bahasa Arab aja gitu. Terus kok nggak tahu entah datang dari mana. Lagu ini dibawa ke terbangan gitu atau hadrohan. Nah dalam konteks ini kan hadrohan masih melekat dengan itu majelisan tadi yang tujuan utamanya ya pemujaan kepada Kanjeng Nabi gitu. Tetapi kenapa malah lagu-lagu kayak gini dibawakan ke sholawatan gitu? Apakah ini emang ada tujuan lain atau gimana? Kita nggak tahu ya kan. Ya. Tapi ini ya bagiku aneh aja gitu. Nah sekarang kita tonton aja dulu video originalnya, oke, atau video dari pembawa lagunya. Itu lagu ini lagu apa ya? Kodukan Mais kalau nggak salah. Nah ini beserta liriknya bro. Ada liriknya juga. Oh, ada. Nih. Oh. Ini kan lirik Ji Wanita kan bro. Iya. Ramping seperti lanjau pohon. Terus lagu-lagu kayak gini dibawa ke hadrohan tuh apakah ada tujuan lain gitu? Kita kan nggak tahu. Nah gitu. My reaction and for first video aware. Sebenarnya kalau lagu itu dibawa ke musik hadroh, boleh-boleh saja. Boleh. Tapi Oke. nadanya saja. Nadanya ya. Kalau untuk syairnya lebih baik kita rubah. Ya. Karena syair tersebut itu tidak menggambarkan atau tidak Itu sih keresahan lo. bermakna memuji Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi, Qatukan mayas ya awari. Itu Dipakai aja nadanya boleh. boleh. Cuman syairnya aja diganti. Oke. Ya Rasulullah salamun alaik. Nah, FYI, jadi vokal atau jadi munsyid di sebuah hadroh itu nggak semerta-merta kita
nyomot lagu sembarangan, dan kita harus selektif dengan lagu-lagu viral yang ada Betul. dan qasidah yang ada. Karena niat kita kan ingin memuji kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita usahakan yang terbaik. Tuh. Kita menyuguhkan lagu atau qasidah yang baik kepada kanjeng Nabi sehingga masyarakat itu bisa meresapi maknanya, bisa menikmati qasidahnya. Fenomena yang terjadi sekarang ini, lagu-lagu cinta itu kan dipakai di sebuah majelis. Ya ada beberapa majelis, nggak semuanya. Nah itu saya nggak setuju. Nah, oke. Gimana tuh? Karena menyalahi tata krama atau adab dalam bersolawat. Seharusnya kita seleksi dulu. Betul. Apakah qasidah ini layak untuk dilantunkan agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Loh, katanya majelis sholawat tapi kok lagunya kayak gini ya. Itu kan kalau yang tahu kan, bagi masyarakat awam kan lagu-lagu ala kan Yang penting Arab aja gitu. penting lagunya Arab. Oh, Itu awal. Itu salah kaprah itu. Makanya banyak yang mempertanyakan hal itu gitu. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, cuman perlu apa ya? Boleh dipakai nadanya, cuman kalau gampangnya ganti liriknya, bro. Ganti liriknya. Jadi tibaan tuh bisa, bos. By the way, syarat jadi vokal atau munsyid itu berat loh sebenarnya. Oke. Dan saya hitungannya masih belum memenuhi kriteria itu. Tuh, kok belum, Mas? Ya belum. Berat loh Mas. Oke. Cuma apa ya? Pakai. Cuman bahasa sederhananya aja gini. Nah, Sederhananya aja gini. Jadi munsyid itu harus punya dzauq lah atau feel. Oh, feel. Oke. Feel. Biasanya kan kalau di band kan kita mau ngaransemen lagu kan harus ada feel-nya. Oh ya. Begitu juga dengan musik hadroh. Oh ya. Kita mau melantunkan qasidah itu harus punya feel dari qasidah itu. Oh. Ya. Ya sebagaimana penyanyi pada umumnya. Dan kemudian ini kita itu harus tahu suasana dan tempat yang kita gunakan untuk sholawatan. Oke. Misalkan gampangannya, kita kan anak kota nih bos. Ya. Kita anak kota dan masyarakat atau jamaah yang hadir itu kan ya otomatis kan anak remaja kan, mayoritas. Mayoritas remaja. Berarti berarti kalau tempatnya kayak gini, masyarakatnya kayak gini, lagu yang harus saya bawakan itu ya lagu-lagu yang relate sama mereka. Ya. yang biasanya didengar sama mereka. Ya. Yang istilahnya nggak asing di telinga mereka. Setuju. Kemudian kalau kita pergi ke desa, sholawatan di desa, apakah qasidahnya sama? Oh tentu tidak. Kita harus memilah lagi. Oh, ini kayak kita menyesuaikan lah ya. Di desa kebanyakan itu ibu-ibu pun orang tua. Jadi seorang munsyid ini ya memilah lagi. Ya, memilih pindah yang dulu ya. Iya, kita harus pandai memposisikan diri. Jadi kalau di desa kita harus banyakin lah qasidah-qasidah Jawa, syair Jawa kayak gitu. Ibaratnya gimana biar kita relate aja gitu. Gambaran kecilnya seperti itu. Terus kalau ada yang komen gini gimana, Mas? Kan sempat kemarin ya di TikTok atau apa gitu kan. Lagunya tetap Kodukan Mayas itu. Liriknya tetap dipakai di hadrohan. Dan dalam konteks majelisan kan. Ada yang komen. Ya kalau tujuannya buat apa? Buat kanjeng Nabi ya nggak apa-apa gitu. Itu gimana itu? Apakah nggak apa-apa dengan lagu-lagu memuji lekuk wanita terus kita tujukan udah kanjeng Nabi? Itu orang yang komen ya bukan? Nah saya nggak tahu. Nonton aja. Mungkin yang komentar itu nggak tahu makna lagunya. Oh ya mungkin dia nggak baca lirik ya. Baca liriknya aja. Yang atas Arab nih gitu. Iya. Yang bawah tuh apa ini? Kembali lagi kayak di awal tadi. Apapun lagu Arab yang penting Arab dengan sholawat. Betul. Berarti kan kalau logikanya kayak gitu ya. Kalau logikanya kayak gitu, misal aku ada lagu NDX Kimcil ke Polem gitu. Terus aku punya tujuan, wah aku mau memuji kanjeng Nabi gitu. Aku langsung putar lagu di hadrohan gitu. Video kedua ada ini bro. Ente tahu Mafia Sholawat? Okay. Nah, itu kan banyak
pro kontra ya dalam kayak sholawat itu ya. Karena cara pembawaannya bro, di mana itu seakan-akan kayak konser. Jadi unsur apa majelisan atau sholawatnya tuh kayak lebih sedikit daripada unsur konsernya gitu. Ngerti gak sih pas dia mencak-mencak di atas panggung dengan lagu Aswo Bada. Kalau menurut Gustavo Aslam itu gimana tuh? Apakah pantas atau gimana? Ya tahu ya. Saya nggak ingin mengomentari tersebut. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit Oke. kalau metode dakwah di pulau kita, di negara kita itu kan bermacam-macam. Betul, setuju. Ada yang dakwah di hotel, Ya, ada yang dakwah di di jalanan, jalanan, ada yang di night club juga, ada yang dakwah ke lonte-lonte juga. Untuk metode dakwah di Mafia Sholawat ini tentu target atau tujuan dakwahnya itu diperuntukkan untuk remaja-remaja jalanan, Ya, oke. atau katakanlah biasanya kita juluki dengan area-area Area pangan, ya, area pangan. area abangan, anak jalanan lah. Yo, Dari dakwah yang dilakukan Mafia Sholawat itu justru ya anak-anak jalanan itu jadi suka sholawat. Salah satunya itu satu ya, oke. jadi suka sholawat. Yang kedua, bisa meminimalisir kemaksiatan yang ada. Ya, Oke. yang biasanya mabuk, yang biasanya balapan, trek-trekan, itu kan bisa Dangdutan, wedoan, oke. Terus, itu kan oke. bisa terminimalisir. Ya, betul, setuju. Oke, kita sendiri itu juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya Iya sih. konsep dakwah itu. Ya, Wong tujuannya kan buat ngerangkul betul. anak-anak jalanan tadi. Nah, justru anak-anak jalanan itu malah sebenarnya itu mereka itu ingin dirangkul, ingin dituntun. Aku itu udah sejauh ini, terus kemudian kemudian ada Mafia Sholawat. Oh ya, ya. Yang ibaratnya kayak Akhirnya friendly buat mereka kan. mereka pun tertarik buat mengikuti majelis itu karena bagi mereka itu cocok gitu loh. Oh, ya wis apa-apalah. Tapi apakah dengan cara dakwah kayak gitu, ini kan konteksnya dalam dakwah ya, untuk merangkul ya kan orang-orang kayak gitu. Kita nggak bermaksud merendahkan orang-orang gitu atau nggak ada, kita nggak ada. Cuman kalau kayak gini kan ibaratnya kan kayak menghancurkan lah reputasi dari unsur sholawat sendiri gitu loh, yang katanya orang-orang itu ini sholat apa konser gitu loh. Jadi kan kayak satu yang kena ini doang nih, ntar dicap semua ternyata sholawatan tuh kayak konser gitu loh. Itu masalah sebenarnya. Cuman dari cara dakwahnya sih itu mungkin cara Mafia Sholawat sendiri ya. Ya, kita nggak tahu. No comment lah kayak gitu. Mungkin caranya Mafia Sholawat untuk menyebarkan dakwah itu ya sebisa mungkin membuat jamaah mereka itu nyaman. Itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa Mafia Sholawat melakukan dakwah seperti itu. Oke. Kan tadi kan disebutkan kalau ada pro dan kontra. Ya betul. Seandainya kita nggak cocok, seandainya kita nggak cocok dengan konsep dakwah yang dilakukan, Oke. ibaratkan kita pihak A, dan ada pihak B, ada pihak B. Yang pihak A ini mengatakan nggak cocok, pihak B ini mengatakan cocok. Terus apakah kita itu harus memaksa si B untuk setuju dengan pendapat si A? Ya nggak juga. Nggak juga. Ya, masing-masing punya ini sendiri. Inilah. Makanya kita itu disuruh untuk menghargai pendapat. Oke, betul ya. Pendapat A, pendapat B. Pendapat kita menurut kita benar, pendapat mereka menurut mereka juga benar. Yang salah adalah merasa bahwa pendapat kita itu paling benar. Betul, setuju. Itu sih, oke, agar. Kalaupun kita nggak cocok, ya sudah, kita hargai pendapat mereka. Karena bagi POV mereka itu kan benar. Betul. Ya sudah, kita hargai,
Dan kalau emang nggak cocok, nggak usah kita ikuti. Tanpa perlu membenci. Oke, siap. Oke, siap, mantap. Oke, ini ada video yang lumayan ramai dari kemarin ya. Sudah ditanggapin oleh beberapa influencer dan juga tokoh besar juga ya. Kita sebutnya kayak Guru Gembul dan lain-lain. Itu ada sebuah apa ya? Sebuah cuplikan video di mana cewek-cewek atau ukti-ukti di majelisan sedang bergoyang mengulek sambal anjing, terus memunculkan beberapa banyak komentar ya rata-rata negatif sih konotasinya ya. Ada yang bilang pemuas gus-gusan dan lain. Ya soalnya kita lihat ini ada term kayak ngulek adonan, bocilnya bingung kan. Ini ada yang komen yang pakai kacamata bro, setuju sih. Cukup bro. Setep itu mas. Guru saya, Habib Jamal bin Toha Agil, pernah memberi nasihat kepada para musik vokal dan bagi para jamaah majelis sholawat. Pertama saya mau bahas qasidah dulu ya. Oke, qasidah ya. Kayak tadi yang aku jelasin tadi. Kita harus tahu dan punya feel-nya. Kita harus menguasai feel-nya. Iya. Yang kedua kita harus tahu tempat. Oke. Yang ketiga, adab ini jangan sampai ditinggalkan. Adab coy. Adab sholawat ini penting guys. Jadi jangan tinggalkan satu komponen. Iya, 3 unsur penting itu bos. Atau semuanya akan hancur. Berarti kalau tidak ada salah satu ini pasti hancur mas. Gak ada wibawanya. Nah terus apa hubungannya dengan itu mas? Joget-joget sendiri itu sebenarnya sudah merusak citra dari majelis itu sendiri. Karena menghilangkan wibawa dari majelis itu sendiri. Terus apakah ketika kita pas sholawatan itu nggak boleh joget-joget? Boleh mas. Boleh dalam artian tertib. Oke. Tertibnya ini dalam level mana? Tahu adab. Baratnya. Oke. Apakah ada level jogetan? Kita itu boleh nggak ada. Oke. Ya kita harus tahu lah adab dalam bersolawat. Boleh saja joget. Cuman harus tahu. Kita harus tertib. Katakanlah, kan ya nggak mungkin. Namanya majelis sholawat itu kan asik. Oke, ya emang tuh kita bisa bohong. Emang asik. Kan kita approve sendiri kan. Iya, karena kita ngalamin. Iya. Kalau sholawatan itu asik. Emang asik cuy. Boleh kita joget asalkan. Misalkan dengan qasidah busyrolana itu. Solana, bayang, kiri, kanan. Itu masih boleh itu. Boleh. Oh masih boleh. Oke. Biasanya kan di majelis itu ada kan. Ayo. Oh ya, jangan kayak segini pakai flash. Nih, seret. Itu kan bikin suasana majelis itu menjadi syahdu kan. Oh iya betul. Sehingga majelis itu berwibawa. Berarti itu masih aman tuh. Masih oke gitu. Oleh kan gini. Lambai-lambai kayak gini. Goyang-goyang, tapi enggak sampai gini. Waduh. Ini. Oh ya, ada yang gini juga. Terus ada yang sempat kemarin viral juga di Sholawat Yana Suti. Ya, Yana Suti. Tahu kan ya? Ya. Waktu itu udah menghilangkan 3 unsur tadi tuh yang terakhir. Iya. Betul kan? Soalnya dalam kacamata orang awam juga pasti tahu gitu. Apakah ini adab dalam bersolat atau enggak? Pasti tahu kan. Makanya video itu juga cukup viral. Kita ada hubungannya dengan ini. Nah, kalau udah kayak gini itu udah gimana, Mas? Kayak yang tadi aku sebutin kan. Kalau dari fenomena tadi itu kan udah kehilangan 2 komponen. Betul. Qasidah udah nggak ada feel-nya. Betul. Jamaahnya excited sampai joget-joget, adabnya ditinggalkan. Oh, lah adab di qasidahnya juga hilang. Iya betul. Ya nafsuti. Kan ibaratnya kayak DJ remix gitu kan. Iya. Entar lagi kan qasidah iku. Terus ada kaping. Alamat. Nah, itu sudah termasuk meninggalkan adab dalam bersolawat. Oke. Termasuk yang ini ya, termasuk yang ulekan ini ya. Iya.
bisa mungkin jamaah itu harus dikontrol. Harus dikontrol sebaik mungkin agar bisa tertib ketika majelisan itu. Itu penting sekali. Berarti ini peran besarnya ya dari mau nggak mau ya penyelenggaranya juga. Itu harus bisa lah ini mengontrol gitu. Ayolah guys, gitu loh bro. Qasidah-qasidah yang kalem-kalem itu nggak selamanya membosankan. Iya bro. Asal kita pandai mengolah Dan pintar nyari variasi masih ada adab nih. tanpa meninggalkan adab-adab yang ada. Kalian keren kalau misalkan bisa kayak gitu. Kalau kayak gini blunder ini ya, blunder bener. Itu sih harapannya semoga bisa berkurang lah. Soalnya ini udah cukup merusak ini bro. Kan baru-baru ini kan viral juga tuh kayak Jawa. Nah imbasnya kan ke mengeneralisir kita semua gitu. Sebagai orang Jawa yang nggak tahu apa-apa juga. Wih apa nih gitu. ya, padahal hanya beberapa aja, nggak semuanya. Ya oknum. Tapi banyak. Gitu loh. Kayaknya udah cukup ya gitu. Udah 30 menit dari sini bro. Kita langsung closing aja bersama Gustavo Aslam di sini dari Kota Batu Ngaglik Jawa Timur. Anjay. Kita udah di base campnya apa ya? Kalau bisa dibilang Batu juga cukup lumayan ramai ya. Ini majelisan gini ya. Banyak sekarang majelis itu. Apa ya? Enggak lah ya. Stay bolos kelas dan tetap bolos kelas. Mantap. Here we go. Member baru bolos kelas. Oke. Member udah gue nih. Udah ada member kan? Udah.